Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Najwa Nurul Fadilah. Saya Renal Bakio. Saya Erla Desmawati Kirana. Di sini kami akan membahas materi mengenai peran Indonesia dalam masa Perang Dingin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke part 2. Konferensi Asia Afrika. Pembentukan Konferensi Asia Afrika berasal dari gagasan Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Republik Indonesia. Indonesia berperan sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika memberikan semangat untuk perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam Konferensi Asia Afrika, yang pertama Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, UNU dari Burma, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, dan Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Adapun gerakan Nambang, yang pertama Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Yang kedua, Indonesia memegang pimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Yang ketiga, lewat Jakarta Messe, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pembangunan ekonomi dan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Yang keempat, Indonesia ikut adil dalam menyelesaikan konflik regional seperti Kamboja, separatisme di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Tokoh gerakan Nambang. Tokoh pendiri gerakan Nambang dari yang paling kiri yaitu Jawaharlal Nehru dari India, Kawane Nkrumah dari Ghana, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Soekarno dari Indonesia, dan Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Organisasi Konferensi Islam Indonesia telah membantu menyelesaikan konflik negara Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu pada Perjanjian Damai tahun 1996, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Yang kedua, Indonesia telah memberikan dukungan kepada negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina. Yang ketiga, berkenaan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan untuk perlunya hubungan dengan pihak Barat yang membantu dalam peningkatan proses dialogis dan kebudayaan yang konstruktif. ASEAN, penandatanganan Piagam Deklarasi Bangkok diwakili oleh wakil pelopor negara ASEAN. Yang pertama, Francisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Muang Thai atau Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Peran Indonesia selain sebagai salah satu pendiri ASEAN, tetapi juga sebagai negara terbesar wilayahnya di Asia Tenggara. Konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama kali diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Selanjutnya, Jakarta Informal Meeting. Pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengusulkan diadakan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Yang kedua, usul ini diterima lalu diadakan JIM pertama di Bogor tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Pertemuan JIM kedua Februari 1989 di Jakarta. Ketiga, pemerintah Indonesia melalui JIM mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah negara Kamboja. Keempat, pertemuan JIM yang diprakarsai ASEAN, Indonesia berhasil mengendalikan perang saudara di negara Kamboja. Nah, sudah tahu kan materi mengenai hal tersebut? Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membantu
National Liberation Front. Gerakan non-blok terdiri tokoh terdiri. Satu,